Halo semuanya, kembali lagi di kelas online Computational Thinking. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur kompleks. Saya akan jelaskan struktur kompleks yang kita bahas di pertemuan kali itu seperti apa. Oke, kita langsung masuk saja ke slide yang kedua, yaitu tentang pendahuluan. Oke, di sini kita akan mengarah kepada perulangan ya. Jadi struktur kompleks yang dimaksud di sini adalah perulangan, hanya saja perulangan ini lebih kompleks dari biasanya. Oke. Jadi kita akan bahas dulu, kita akan review dulu perulangan itu seperti apa. Oke. Yang pertama, kita tentu saja kita sudah melakukan beberapa hal ya secara berulang-ulang. Uh, misalkan ketika kalian ibadah, jadi misalkan setiap minggu kalian pergi ke tempat ibadah, ke gereja untuk melaksanakan ibadah misalkan. Nah, itu kegiatannya kalian lakukan secara berulang-ulang ya setiap minggu. Nah, itu salah satu bentuk perulangan sederhana yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Misalkan apalagi, misalkan kalian pergi ke sekolah, misalkan setiap hari Senin kalian pergi ke sekolah misalkan. Nah, itu juga salah satu uh, bentuk perulangan ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin ada contoh lain kalian bisa contohkan. Misalkan ketika kalian makan siang di jam 12 misalkan, kalian melakukannya berulang-ulang. Nah, itu juga kita sebut sebagai perulangan. Oke. Selain di kehidupan sehari-hari, kita juga tahu bahwa perulangan itu digunakan di dalam sebuah program. Nah, untuk apa saja? Ada banyak ya. Kalau kalian nanti misalkan kalian ingin menekuni bidang IT atau pemrograman, kalian akan membahas tentang perulangan ini lebih dalam lagi. Oke? Jadi misalkan yang pertama, ketika kalian ingin menampilkan data, misalkan ya. Jadi ketika kalian menyimpan sebuah data pada penyimpanan, kita sebut saja sebagai namanya itu adalah basis data. Kemudian kita akan tampilkan di sebuah program kita data-data tersebut. Nah, kita menggunakan perulangan. Oke. Contoh sederhananya misalkan ketika kalian buka aplikasi mungkin Bukalapak atau Tokopedia misalkan atau misalkan Lazada misalkan. Uh, nah, itu semuanya list-list produk mereka itu semuanya menggunakan looping. Looping atau perulangan. Oke. Nah, itu digunakan dalam program ya. Oke, selanjutnya kita juga dapat melakukan perulangan pada angka. Misalkan menampilkan angka 1 sampai 1000. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh penggunaan perulangan pada program. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke definisi perulangan itu seperti apa. Oke, perulangan itu adalah proses mengulang eksekusi blok. Jadi, pada sebuah blok itu akan dieksekusi. Nah, proses eksekusi itulah yang dilakukan berulang-ulang. Kapan selesainya? Selesainya itu misalkan selama kondisi tertentu. Selama kondisi tertentu maksudnya itu misalkan kita akan mengulang bilangan ini ya, bilangan apa misalkan bilangan genap misalkan. Saya ingin mengulang bilangan genap 1 sampai 10. Jadi kondisi stop atau di sini yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah 10. Jadi ketika kondisinya sudah mencapai 10, maka proses perulangannya itu berhenti. Oke, berhenti sampai di situ ya. Jadi dia tidak akan mengulang ke data-data yang lain lagi. Nah, seperti itu. Atau misalkan ketika contoh kehidupan sehari-hari misalkan ya, misalkan ketika kalian pergi ke sekolah hari Senin, kemudian di mana kalian sudah menyelesaikan masa sekolah kalian, kalian sudah lulus misalkan. Itu artinya kalian tidak perlu lagi pergi ke sekolah di hari Senin karena kondisinya sudah terpenuhi. Seperti itu ya. Nah, atau bisa kita sebut juga kondisi tersebut adalah kondisi acuan. Jadi kondisi yang kita jadikan sebagai patokan atau acuannya. Kalau tidak ada kondisi tersebut, dia akan melakukan perulangan
tak hingga ya sampai pada memori kalian itu penuh. Nah, seperti itu. Jadi nanti program kalian itu bisa terminate karena perulangannya sudah banyak ya. Nah, di sini jika suatu kondisi terpenuhi, maka proses perulangan itu akan berhenti. Jika suatu kondisi tidak terpenuhi, maka proses perulangan akan tetap dilakukan. Jadi tetap bloknya itu tetap akan dieksekusi. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, pada Python kita juga mengenal struktur kompleks, yaitu perulangan bentuknya itu nested ya. Nah, yang dimaksud dengan nested itu apa? Nested itu adalah bersarang, artinya di dalam looping, di dalam perulangan tersebut ada perulangan lagi. Jadi ada dua perulangan dalam program tersebut ya, atau lebih dari dua perulangan misalkan ya, multi loop misalkan. Oke. Nah, itu kita sebut sebagai matrix. Nah, di sini. Jadi pada dasarnya matrix itu adalah list dua dimensi, sehingga pada sebuah perulangan dapat dilakukan manipulasi dengan menggunakan dua perulangan. Jadi tadi yang saya katakan, di sini struktur kompleks itu akan menggunakan dua perulangan ya. Jadi perulangan pertama dan perulangan yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan blok eksekusi di dalamnya. Oke. Kalau sudah di sini, teman-teman mungkin sebelumnya sudah mengenal yang namanya list. List itu sebenarnya array satu dimensi. Kalau teman-teman tahu array itu apa, array itu kumpulan data yang punya tipe data sama ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan kumpulan data, kemudian tipe datanya sama, misalkan tipe datanya bilangan bulat ya, atau integer misalkan. Nah, itu kita sebut sebagai array, dan dia disimpan dalam sebuah memori. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau matrix itu dia bentuknya list, hanya saja dua dimensi. Dua dimensi itu nanti kita lihat bentuknya seperti apa, dua dimensi. Oke, kita lanjutkan saja ke bagian yang selanjutnya di sini. List dalam domain data dapat diartikan sebagai struktur data yang menyimpan koleksi data secara terurut atau sequence. Oke, saya contohkan. Nah, teman-teman bisa buka ini ya, Colab, Google Colab. Teman-teman ketik aja kata kuncinya Google Colab di sini, di Google-nya. Oke, kalau sudah, nah ini kalian buka. Nah, seperti ini ya. Saya sudah punya, ini saya close saja. Saya sudah punya yang namanya itu untitled. Jadi belum saya buat title lah. Kalau belum dibuat title, dia di sini untitled.ipynb. Oke, pastikan teman-teman login dulu ya. Oke, kalau sudah, kita klik saja yang bagian ini. Atau kalau misalkan belum, teman-teman bisa langsung klik New Notebook. Atau misalkan saya buat saja New Notebook misalkan. Oke, ini yang new ya. Nah, New Notebook-nya seperti ini. New Notebook-nya. Oke, pastikan teman-teman sudah melakukan login terlebih dahulu ya. Oke, kita akan melakukan code-nya di sini. Oke, jadi bentuk list itu tadi di sini jelaskan bahwa list itu adalah struktur data yang menyimpan koleksi data secara terurut atau sequence. Nah, misalkan saya buat seperti ini, misalkan list itu sama dengan 2, 3. Nah, list itu bentuknya seperti ini. Oke, jadi list itu bisa saya sebut sebagai, ini adalah list, atau bisa saya sebut sebagai array satu dimensi. Atau bisa juga list satu dimensi ya, seperti itu. Oke, nah gimana kalau misalkan kita mau merubah bentuknya ini menjadi dua dimensi? Silakan teman-teman tambahkan kurung seperti ini misalkan. Oke, kita tambahkan lagi bagian ini. Nah, ini udah bentuknya dua dimensi ya. Tambahkan satu lagi, oke. Jadi bentuknya seperti ini. Saya enterkan saja supaya kita lebih gampang melihatnya ya. Oke, mungkin ini saya hapus saja. Nah, ini bentuknya udah bukan list lagi, tapi matrix. Nah, seperti ini ya. Bukan list lagi ya, tapi matrix juga bentuknya. Oke, nah seperti ini.
Nah, ini kalau teman-teman misalkan jalankan, misalkan ya, kita jalankan ya. Oke, silakan ditunggu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke, mungkin saya majukan saja supaya lebih mudah dilihat. Nah, ini matriksnya. Oke. Nah, ini adalah bentuk matriks. Oke, sekarang kita coba tampilkan data-data ini. Misalkan kita punya keranjang ya, tadi kita punya keranjang, misalkan keranjang. Teman-teman bisa ikuti code yang ada di sini ya. Oke, kita punya keranjang. Datanya itu string. Ketika datanya string atau karakter atau berupa teks, teman-teman harus tambahkan petik. Nah, berbeda kalau datanya itu tipenya adalah integer atau numerik atau nomor gitu ya, atau angka, itu tanpa perlu menggunakan tanda petik. Nah, seperti itu. Oke, misalkan yang pertama adalah apel. Kemudian yang kedua, mangga ya, misalkan mangga. Yang ketiga misalkan wortel. Oke, kemudian pisang ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman cek saja, kita cetak keranjang. Salah ya, keranjang. Oke. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sekarang ini masih dalam bentuk list. Oke. Artinya kalau dalam bentuk list, saya bisa mengakses yang namanya indeksnya. Oke, saya akan gambarkan di sini. Sebentar ya. Kita buka satu window lagi. Saya akan masuk ke pen. Di sini kita masuk ke pen. Pen online ya. Oke. Oke, kita masuk ke pen online dulu. Saya akan jelaskan ke teman-teman sekalian bentuk daripada list kita itu seperti apa. Oke, saya tuliskan di sini. Oke, kita punya list. Karena saya tidak ada pen tab, ini saya menuliskan menggunakan ini ya, di tab laptop. Oke, misalkan tadi kita punya apel, misalkan ya. Kita punya apel, misalkan. Yes. Oke, anggap saja apel ya di sini. Oke, selanjutnya kita punya data kedua adalah mangga ya, ini mangga. Oke, data kedua kita mangga misalkan. Jangan lupa tanda petiknya misalkan ya, mangga. Oke. Oke, misalkan dua data dulu saja ya. Oke, ketika datanya masih berupa list, kita bisa mengakses indeksnya. Nah, sebenarnya karena ini array ya, artinya ada memori di dalamnya. Oke, saya close saja. Kita buat yang lebih. Nah, seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai indeks. Oke, indeks ya. X. Nah, indeks ini E. Oke, seperti ini. Indeks itu selalu dimulai dari 0. Kemudian dilanjutkan 1. Kalau misalkan masih ada data lagi, kalian lanjutkan 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi ketika saya ingin mengakses apel, saya cukup menuliskan list ke 0. Maka apel akan ditampilkan. Kita coba saja di sini. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan list, melainkan menggunakan keranjang, otomatis saya buatnya seperti ini. Gunakan kurung siku ya. Oke. Saya akan mengambil buah dengan indeks ke 0 di dalam keranjang ini. Nah, saya akan jalankan. Oke, kita udah dapat apel di sini ya. Ini ke 0, kemudian mangga ke 1, wortel ke 2, dan pisang ke ketiga. Misalkan ya, kita coba indeksnya ketiga misalkan. Oke. Sebentar ya. Nah, indeks ketiga pisang ya, oke. Nah, sekarang gimana cara kita ingin menampilkan semua data? Kita bisa gunakan
looping for yang sederhana dulu. Kan bisa gunakan for yang sederhana dulu. Oke, for item in keranjangnya. Seperti ini ya. Oke, tanda apa? Titik 2, kemudian di enter. Kemudian kalian bisa print saja keranjangnya. Indeks ke item ya, seperti ini. Oke, kita cek di sini keranjang. Wah, tidak perlu ya. Jadi cuma itemnya saja. Oke, karena ini dia menggunakan for item in keranjang ya. Dia tidak menggunakan range di sini. Jadi yang di dalam keranjang ini akan kita jadikan kita masukkan ke item ini ya. Jadi yang ditampilkan yang di item ini. Kita contohkan saja, kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi data ini sudah tidak lagi dalam bentuk list, melainkan sudah dalam bentuk ini ya. Sudah dalam bentuk string biasa. Misalkan saya ingin tampilkan item ke 0, ini udah nggak bisa lagi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. P, jadi yang diambil itu yang terakhir, item yang terakhir, huruf yang pertama. Pisang ya, P. Kemudian kalau misalkan ke 1 gimana? Ya, harusnya I ya. Kita coba. Nah, I seperti ini ya. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman lakukan beberapa percobaan misalkan ya. Eksperimen untuk melihat hasil-hasilnya seperti apa. Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Kita akan masuk ke struktur kompleksnya, yaitu looping nested ini ya, nested loop atau perulangan bersarang atau metrik saja kita sebut dalam matematis. Nah, jadi teman-teman sudah tahu pastinya yang bentuknya horizontal seperti ini adalah baris atau row. Kemudian yang bentuknya vertikal ini adalah kolom atau kolomnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi saya akan gambarkan dulu di sini ya. Oke, sebentar, ini harusnya kehapus ya. Oke, misalkan saya punya tadi, misalkan ya, saya punya matriks di sini, matriks A misalkan ya. Saya punya matriks di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ternyata matriks seperti ini ya, matriks yang 2 dimensi atau list 2 dimensi tadi punya indeks juga. Nah, indeksnya seperti apa? Saya akan gambarkan di sini indeksnya dalam bentuk kolom ya, supaya teman-teman paham nantinya. Nah, oke, seperti ini. Di atas itu kita sebut sebagai kolom. Nah, ini kolomnya. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai barisnya di sini. B. Oke, ini A. Oke. Nah, ini baris, yang ini kolom ya. Nah, di sini kita punya kalau baris dan kolom itu selalu dimulai dari 0. Di sini kita mulainya dari 0 barisnya. Kemudian barisnya 0 ya. Oke, kalau udah 0, kolomnya berapa? Kolomnya 0 juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua di sini barisnya 1. Karena kalau seperti ini baris ya. Kemudian kolomnya, oke, sorry. Barisnya 0 ya. Kolomnya 1. Nah, seperti ini. Kalau yang bagian kedua ini gimana? Barisnya ini adalah baris kedua ya. Artinya kita mulai dari 1. Kolomnya ini adalah kolom 0. Nah, yang ini kita mulai barisnya adalah baris ke Bapak ini. Sebentar. Baris ke sebentar ya. Ini 00, 01, kalau misalkan 11, 12. Ini artinya 21. Kemudian ini 1.
1 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini indeks barisnya 0, kolomnya 0. Oke, misalkan di sini 5. Di sini 6 misalkan datanya ya. Misalkan di sini 7, di sini 8. Nah, kalau misalkan saya ingin mengakses 8, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. A, karena matriksnya ini adalah 2 dimensi, kita buat seperti ini. Masukkan indeksnya yang pertama 1 di sini. Kemudian masukkan lagi indeksnya di sini 1. Jadi ada 2 kurung siku karena bentuknya 2 dimensi ya. Nah, beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya satu dimensi saja. Makanya kalau kurung sikunya ini 1 kita sebut sebagai list atau array 1 dimensi, sedangkan kalau 2 itu array 2 dimensi atau multidimensi ya, seperti itu. Oke. Kita akan coba lakukan. Oke, di sini udah ada contohnya ya, teman-teman bisa gunakan contoh ini. Misalkan di sini kita punya data A di sini. Yang pertama itu 2345 ya. Datanya adalah 2,3. Kemudian 4,5. Nah, seperti ini. Oke, kita lakukan looping. Sebentar, for i in range. Saya akan mulai dari 0. Oke, seperti ini dulu. Range itu untuk memulai suatu ini ya. Oke, atau saya coba dari range dulu. Ada metode atau fungsi yang namanya itu range, itu built-in dari Python, jadi sudah dibuat oleh pembuat Python itu sendiri. Range misalkan A, artinya panjang A itu berapa? Nah, panjang A itu ternyata 2. Nah, kemudian saya akan jelaskan yang ini lagi. For i in range, kita mulai dari 0 sampai 2 misalkan ya. Kemudian akan saya cetak. Apa yang saya cetak? Yang saya cetak adalah i-nya. Nah, ini ya, i-nya ya saya cetak. Oke, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, jadi dimulai dari 0. Oke, seperti ini ya. Jadi, kalau saya buat misalkan 0, 0,2, 0,2. Nah, dari 0,2 ini ada, yang pertama itu ada 0,1. Nah, ini ada 2 bilangan. Gimana kalau misalkan bukan 0,2 tapi 0,5 misalkan. 0,5 misalkan. Kita buat ya 0,5. Itu artinya sama saja dengan dimulainya dari 0. Selesainya nanti adalah 5 atau 4. Yang jelas semua angkanya itu totalnya ada 5. Oke, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak kepake ya, karena ini udah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya udah 5. Nah, jadi misalkan saya contohkan saja di sini. Seperti ini, saya jalankan. Nah, ini dia akan looping dari 0 sampai 4 ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan gunakan panjang A. Oke. Nah, seperti itu. Atau misalkan saya akan contohkan, misalkan ya, saya ingin mengakses misalkan A, misalkan 00 misalkan ya. Kita coba aksesnya seperti ini, apakah bisa? Oke, ternyata bisa ya aksesnya seperti ini. Jadi 00 itu adalah 2. Kita cek di sini. Oke, kalau misalkan ininya datanya saya hapus menjadi 2345. Saya hapus ya. Sebentar, saya hapus kembali ini saja. Oke, ini juga saya hapus datanya. Ini saya hapus. Oke, udah ya. Sekarang misalkan ini 2, ini 3, ini 4. Oke, ini 5 misalkan ya. Nah, ketika saya ingin mengakses data 2, ini artinya indeksnya adalah 00. Kita cek
Nah, ini indeksnya adalah 00. Gimana kalau kita ingin mengakses 5? Kita tuliskan saja indeksnya 11 ya. Oke, kita ubah indeksnya di sini 1. Yang ini juga 1. Oke, saya jalankan ya. Nah, jadi yang diambil adalah angka 5 ini. Value-nya, nilai daripada matriksnya itu. Nah, gimana kalau 4 yang ingin kita ambil? Tuliskan saja 1, 0. Sini 1 ya. Oke, ini 0. Oke, saya jalankan, yang keluar akan adalah 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan semua datanya. For i in range, ada berapa panjangnya? Untuk barisnya itu 2. I ini menyatakan matriks yang baris ya. Jadi, matriks itu terdiri dari apa tadi? Baris dan kolom. Nah, ini ya, baris, kolom. Jadi, kalau ibaratnya tadi itu saya gunakan I, artinya I kali J. J-nya itu kolom nanti. Nah, jadi baris kali kolom ya, seperti itu. Saya mulai dari 0 karena indeks daripada metrik kita itu adalah 0, dimulai dari 0. Oke, kemudian saya gunakan di sini panjang A-nya. Panjang A-nya tadi itu berapa? Panjangannya 2. Oke, kemudian saya buat for J-nya lagi, in range juga. Kemudian di sini 0. Oke, length. Nah, length-nya di sini agak berbeda. Saya akan gunakan indeks ke 0 di sini. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya di sini juga hasilnya sama saja 2 ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan print datanya. Yang di print yang mana? A ini. A, kita ambil A, kita tampilkan di sini. Kalau saya tampilkan I sama J, ini yang ditampilkan bukan datanya, melainkan indeksnya. I ini adalah 0 sampai 2, 0 sampai 1, kemudian J juga 0 sampai 1. Jadi bukan nilai yang saya tampilkan, melainkan indeksnya. Nah, cara menampilkan nilainya, saya ambil A ini, kemudian I dan J ini akan saya lakukan perulangan. Nah, seperti ini ya. Saya tambahkan ini misalkan N untuk space-nya nanti. Oke, segini ya. Oke, kalau sudah, saya butuh print untuk, misalkan untuk ini, backslash N untuk enternya, supaya tampilannya lebih bagus ya. Kita cek dulu. Oke, ini error X. Sebentar, X, bukan X ya, tapi A. Karena kita gunakan parameter A, nama variabelnya adalah A. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Jadi, 2, 3, 4, 5 sudah kita tampilkan di sini. Oke, itu yang pertama. Kita sudah menggunakan ini tadi looping, nested looping ya, nested looping atau perulangan bersarang atau apalagi ini ya, list 2 dimensi ya. Oke, kita sudah gunakan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Silahkan teman-teman lakukan percobaan sesuai dengan contoh yang ada di slide. Atau teman-teman ingin mengubah matriksnya menjadi 3x3, order 3x3, atau order berapapun bisa teman-teman tampilkan. Oke, kemudian kita akan coba melakukan penjumlahan dengan 2 buah metrik ya. Oke. Saya buat metrik B di sini. Ini saya copy saja ya, teman-teman. Oke, saya paste A, saya ganti B karena tidak mungkin variabelnya itu sama. Oke, di sini 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 1, 3, 4. Yang ini 2, 1, 3, 4. Oke, kalau udah, oke, misalkan di sini, oke, yang A sudah saya tampilkan di sini, saya akan jumlahkan dengan, misalkan ya, saya akan jumlahkan dengan yang B. Yang B juga saya buatkan indeks I dan J-nya. Di sini karena apa? Karena B ini juga 2 dimensi, tapi tidak perlu saya buat looping lagi ya. Karena dia udah menggunakan looping yang sama dengan yang A ya, IJ ini. Oke. Kemudian J. Nah, nanti akan dilakukan proses penjumlahan di sini. Kita cek saja ya. Oke, harusnya di sini udah bisa. Oke, udah bisa ya. Jadi 2
2 ini kalian tambahkan dengan 2 yang ada di sini. Oke. Teman-teman bisa baca ini, penjumlahan matriks dapat dilakukan dengan menjumlahkan indeks yang sama pada masing-masing matriks. Jadi indeks 00 pada matriks A kita tambahkan dengan indeks 00 pada matriks B. Begitu juga dengan nilai yang lain ya. Kemudian matriks 01 pada indeks 01 pada matriks A kita jumlahkan indeks 01 juga pada matriks B. Nah, seperti itu. Oke, 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 4, 9. Oke, hasilnya udah pas ya, udah tepat. Oke, sekarang kita akan lakukan pengurangan dengan menggunakan 2 buah metrik ya. Oke, kita coba ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengganti tanda penjumlahan dengan tanda minus. Oke, kita coba jalankan. Konsepnya sama ya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, di sini jadi indeks yang sama pada matriks A itu dikurangi dengan indeks yang sama pada matriks B. Jadi sama saja ya. Oke, 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi 1, 2. 4 dikurangi 3, 1. 5 dikurangi 4, 1. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang paling rumit atau di perkaliannya. Oke. Kita ketahui bahwa perkalian metrik itu berbeda dengan yang lain ya. Jadi misalkan seperti ini. Saya tidak bisa langsung melakukan perkalian metrik seperti ini. Oke. Kalau seperti ini sama saja anggapannya 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1, 3. 4 dikali 3, 12. 5 dikali 4, 20. Nah, perkalian metrik itu tidak seperti itu ya. Melainkan perkalian metrik itu adalah baris pada matriks A akan dikalikan kolom pada matriks B. Nah, seperti itu ya. Oke, ini caranya agak panjang dan sedikit kompleks sesuai dengan judul kita ini. Oke, kita buat dulu. Nah, di sini saya akan buat sebuah metrik C untuk menampungnya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencontohkan sesuai yang ada di sini, di slide-nya ini ya. Oke, kita langsung saja coba. Silakan teman-teman bisa contohkan sesuai yang ada di slide ini. Oke, kita coba buat dulu untuk yang X-nya ya. Bukan for I, in. Karena ini ada 3 matriks, saya gunakan X aja. X, Y, Z. In range ya. 0, length yang mana? Yang A. Oke. Kemudian saya buat lagi di sini. For XY in range. Oke, range-nya sudah. Kemudian kita mulai dari 0, length daripada A dengan indeksnya itu 0, sama seperti tadi ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan buat di sini sebentar, kita akan buat satu for lagi untuk Z-nya. Nah, seperti ini ya, range. Ini kita mulai dari 0 juga. Kemudian sebentar, kita kembalikan lagi ke total A. Jadi semua totalnya ini adalah 2, sama saja. Length A. Oke. Kalau sudah, kita akan buat satu variabel untuk menampungnya di sini, namanya total. Oke, atau saya tambahkan di sini dulu ya. Sebentar, di sini. Oke, di sini saya akan tambahkan bahwa total itu sama dengan 0. Karena nanti dia akan menampung nilai integer ya, bukan nilai metrik. Oke, total. Ini akan saya tambahkan dengan A. Indeksnya adalah di sini, indeksnya adalah yang pertama X sampai Z ya, XZ dulu. Nah, ini akan saya kalikan dengan yang ada pada B, matriks yang B. Oke, indeksnya adalah
bukan XZ, melainkan ZY. Oke. ZY. Kenapa seperti ini? Karena perkalian di metrik itu, sebentar. Kalau ini saya jelaskan dulu. Atau sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ya, sebenarnya ini adalah materi SMA. Oke, mungkin saya review sedikit. Oke, misalkan di sini tadi kita punya 1, 2, misalkan ya, ini misalkan 1, 2, 3, 4. Ini adalah metrik dengan ordo 2 kali 2. Oke, kita punya metrik B misalkan. Kita buat sembarang nilai saja, 1, 3, 3, 1 misalkan di sini ya. Oke, sebentar supaya tidak mengganggu, ini saya hapus. Panjangan ya. Oke, kita buat seperti ini ya. Nah, ini juga metriknya 2 kali 2. Nah, ketika metrik ini saya kalikan, akan menghasilkan ordo sama, 2 kali 2 juga kan. Nah, jadi kalau misalkan metriknya beda ini misalkan ya. Misalkan saya punya metrik 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Nah, ini bisa, nah metrik ini bisa saya kalikan, karena di bagian akhirnya ini ordonya sama. Oke, jadi nanti akan menghasilkan metrik 2 kali 2. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan, ada lagi nggak? Gimana Pak, kalau misalkan kasusnya saya punya metrik 2 kali 3 Pak, gitu. Kemudian saya punya metrik lagi 2 kali 3. Nah, ini bisa nggak dikalikan Pak? Bisa. Asalkan satu buah metrik itu kalian lakukan transpose dulu. Oke, transpose tahu ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini nanti akan jadi bukan metrik 2 kali 3 lagi, tapi metrik 3 kali 2. Nah, ini bisa kalian kalikan ya. Oke, seperti itu. Oke, tadi sampai mana? Sampai di sini sebentar. Oke, udah ya di sini. Selanjutnya saya akan masukkan total datanya ini, total perkalian ini akan saya append, artinya saya masukkan ke dalam metriknya. Nah, caranya gimana? Saya akan buat dulu di sini variabel namanya row saja ya. Row ini akan menampung metriknya. Nah, di sini ya. Oke. Row ini akan saya append. Totalnya yang saya append ya. Nah, nama metodenya adalah append di sini. Jadi, setiap hasil perkalian ini akan saya simpan ke dalam sebuah metric row. Nah, satu-satu ya, saya simpannya. Oke, kemudian di sini, oke, sebentar. Oke, udah ya, udah benar ya. Tinggal saya append kan yang C lagi. Saya append yang C. Nah, C-nya udah saya inisialisasikan di atas. Apa yang saya append kan? Yang saya append kan adalah row-nya. Barisnya ya. Nah, di sini jadi ini adalah bentuknya integer. Jadi angkanya satu-satu ya. Jadi misalkan 2 kali 3, 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 misalkan. Jadi artinya nanti 2 kali 3, 6, tambah 2 kali 3, 6 juga. Datanya kita samakan saja ya. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Oke, datanya udah sama ya. Jadi misalkan kalau ini saya kalikan dengan ini, 2 kali 2, 3 kali 3 ya. 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, hasilnya adalah berapa? Sebentar. 13 ya. Ya nggak sih? 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Oke, 13 ya. Kita lihat saja hasilnya nanti. Oke, kalau sudah saya append. Nah, ini kalau saya jalankan, kita cek dulu ya hasilnya seperti apa. Oke, sebentar di sini. Oke, row-nya ini karena append itu metode, harusnya seperti ini ya, saya masukkan datanya. Jadi, data row ini yang berupa baris-baris tadi, saya masukkan ke dalam matriks C. Oke, kita jalankan ya.
tidak ada hasil karena belum saya cetak. Untuk mencetaknya saya harus buat for lagi di sini. For apa misalkan for x in bebas ya. Range yang pertama adalah 0, range, kita pakai saja range ukuran yang C. Metrik yang baru tadi ya, metrik kita yang baru tadi. Oke, kemudian yang kedua, for x, y, in range. Range-nya di sini 0, sebentar. Tadi range panjang C indeks ke 0. Nah, seperti ini. Sama saja ya dengan sebelumnya. Oke, kalau sudah, langsung saya printkan saja di sini hasilnya. Oke, hasilnya adalah C. Yang ini adalah X, kemudian yang ini adalah Y. Oke, kita butuh space. And oke, seperti ini. Kemudian nanti kita butuh enter supaya tampilannya lebih bagus ya. Print, oke, backslash n ya. Oke, kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya. 13. Oke, kalian cek sendiri hasilnya apakah sudah tepat atau belum. 13, 14, 23, 24. Jadi, perkalian matriks itu sedikit berbeda ya dengan yang lainnya, dengan operasi yang lainnya seperti penjumlahan dan pengurangan. Oke, semoga teman-teman paham sampai di sini. Jadi di sini kita sudah masuk pada ini ya, struktur kompleks, perulangan yang kompleks ya. Oke, selanjutnya nanti ini akan saya masukkan ke dalam ini YouTube saya, kemudian akan saya berikan linknya di slide ini ya. Oke, tugasnya nanti teman-teman silakan buat program penjumlahan, pengurangan, dan perkalian 3 buah metrik ya. Jadi tadi itu hanya 2 buah metrik. Nah, ini 2 buah metrik. Selanjutnya teman bisa kembangkan menjadi 3 buah metrik. Nah, caranya gimana? Oke, misalkan di sini tadi kita punya A dan B metrik ya. Nanti teman-teman tambahkan 1 buah metrik, namanya metrik yang C. Silakan lakukan penjumlahan ya, metrik A dan B. Kemudian hasil daripada penjumlahan tersebut teman-teman jumlahkan lagi dengan metrik yang C. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan dikembangkan supaya nanti terlihat seberapa kompleks perulangan yang ada dalam pemrograman. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih.